Kembali lagi di Seven Motorshop Tegal. Saya dengan Teddy. Saya puji Tuhan dipercayakan Tuhan untuk mengelola Seven Motorshop Tegal. Dan ini pertama kalinya saya memunculkan diri di depan kamera karena selama ini saya selalu berada di belakang kamera. Dan di video kali ini saya kedatangan tamu spesial perwakilan dari Wizard Fire, Ferrox, dan THS. Ya mungkin dari teman-teman sudah sering melihat produk-produk Ferrox, Wizard Fire, dan THS warawiri di sosial media Seven Motorshop Tegal, Instagram, dan di YouTube. Nah, sekarang kita mau dengar langsung dari pakarnya apa sih Ferrox, Wizard Fire, dan THS. Oke, saya panggil langsung Ko Andi, perwakilan dari Ferrox, Wizard Fire, dan THS. Halo Ko. Ya, jadi dari tahun 2017 kita sudah menjual Ferrox, Wizard Fire, dan THS. Mungkin juga teman-teman sudah sering lihat warawiri di Instagram, Facebook, dan YouTube Seven Motorshop Tegal. Nah, kita mau bahas lebih dalam dengan pakarnya, Ko Andi. Enggak lah, nggak pakar lah, cuman tahu. Oke kok, mungkin bisa dijelasin dari mana dulu kok? Ferrox paling ya, Ferrox karena udah pertama kali ini kalau kita baca dari sejarahnya, sebenarnya udah pernah di-post juga di sosmednya Primes Asia. Jadi kita pakai Primes Asia bukan Ferrox gitu ya kalau sosmed. Ferrox ini sebenarnya filter udara, kita nih pelopor gitu. Jadi filter udara berbahan stainless steel atau baja anti karat 304 asli Jepang. Import dari Thailand itu pertama kali di Indonesia tuh 2012. Jadi 1 Januari, enggak 1 Januari, pertengahan Januari 2012 itu barang pertama kali datang gitu. 2012 berarti 10 tahun yang lalu. 10 tahun ya, sudah 10 tahun. Jadi boleh lah ya sombong dikit bilang kalau kita pelopor gitu. Karena waktu itu filter tuh cuma ada standar kertas, busa sama kapas gitu. Nah, stainless baru kita pertama kali. Jadi berbahan stainless 304 Jepang, 45 mikron gitu. Jadi 45 mikron itu titik keseimbangannya. Dia untuk saringnya bagus, untuk suplai udara di ruang pembakaran juga bagus gitu. Itu titiknya. Kalau kita bikin lebih halus dengan bahan stainless, itu nanti jadinya tuh lembek stainlessnya. Jadi begitu si pedal mobil atau gas dipelitir, sedotan kan kenceng tuh dari ruang bakar. Itu nanti stainlessnya gampang kesedot, bisa penyok gitu loh. Makanya kita bikin titik keseimbangannya tuh di 45 mikron. Dan kebetulan tahun 2012 itu teknologi stainless yang rajutan Dutch plane itu baru sampai 45 mikron. Jadi memang itu tahun segitu kita launching, itu pertama kali gitu. Benar-benar teknologinya ya tahun segitu gitu. Jadi teknologi baru untuk di tahun segitu. Dan juga untuk yang Ferrox ini saya mau tambahin sedikit, mungkin nanti bisa ditambahin sama Ko Andi. Maintenance-nya sangat mudah dan durability-nya itu sangat panjang. Yes. Mungkin bisa Jadi karena bahannya stainless tadi kan ya, pakai logam gitu loh. Dulu kita tuh pernah sampai ekstrim itu adalah kita pameran, kita taruh akrilik kayak akuarium. Nah, filter Ferrox-nya kita cemplungin di dalam. Jadi kayak ibaratnya kayak eye catching-nya buat orang kalau misalnya lewat pameran, standnya ini kok filter dimasukin kayak ke dalam akuarium gitu loh. Sebenarnya buat apa sih gitu. Baru kita jelasin. Begitu orang penasaran kita jelasin. Ya ini bahannya stainless, cucinya tinggal pakai air aja. Kalau kena air nggak bakalan jadi bubur, nggak rusak gitu. Dan ya selama 10 tahun sampai sekarang itu kita mulai itu banyak. Jadi pembeli-pembeli yang royal, yang dulu udah beli, belanja lagi ada mobil baru atau motor baru, mereka mulai WhatsApp lagi. Bro, pakai Ferrox udah 7 tahun lu, udah 8 tahun lu masih bagus gitu. Kilometer udah ratusan ribu gitu. Jadi ya bisa dibilang kayak Ko Teddy bilang tadi, lifetime gitu loh. Sama perawatannya juga gampang, tinggal pakai air aja. Masuk saya juga pakai di motor pribadi. Udah dari tahun berapa kok? Dari Om Teng datang 2017. 2017 ya. Udah 5 tahun berarti ya. Iya. Oke, yang berikutnya Wizard Fire. Jadi kalau teman-teman sering lihat di sosmed kita warawiri Wizard Fire, untuk lebih jelasnya apa sih Wizard Fire, mungkin kita bisa dengerin langsung dari Ko Andi. Monggo kok langsung di. Nah, kalau Wizard Fire nih sebenarnya kita perlu gambar ya.
Jadi biar teman-teman tuh tahu teknisnya itu berbeda dengan voltage stabilizer atau enggak gitu loh. Karena dalam menjual widget fire ini dari kantor tuh bilangnya tuh battery stabilizer, bukan voltage stabilizer gitu. Nah, ini coba saya gambarin deh, sekalian saya jelasin. Oke. Jadi ibaratnya kan ini aki ya, karena kita pasang di aki. Jadi ini aki. Kalau ini kita pertama ini kita voltage stabilizer. Oke ya. Jadi dipasangnya di aki juga kan. Ini VS nih, plus minus. Nah, kita anggap aki ini punya daya itu 100. Lalu begitu starter, misalnya kepake 40. Berarti dengan waktu yang cepat si aki itu kepakai dayanya 40. Sisanya berarti 60. Nah, kalau misalnya dayanya dia itu kepake, otomatis kan voltasenya turun. Voltase turun. Voltage stabilizer cara kerjanya itu persis mirip kayak stabilizer rumah yang gede-gede tuh, yang Matsunaga atau apa gitu deh, mereknya warna merah gitu kan. Nah itu persis voltage stabilizer di motor, mobil itu sama kayak rumah. Jadi begitu dayanya terkuras, voltase pasti turun. Nah bagaimana dengan battery stabilizer atau si widget fire? Battery stabilizer. Sama ya, ini aki, plus minus, ini si widget fire. Nah, daya aki, daya tampungnya 100. Berhubung ini namanya battery stabilizer, kita back to basic. Balik lagi ke dasar. Semua barang yang dipasang di aki, seharusnya tuh mirip aki. Jadi dia punya daya tampung. Oke, itu loh. Nah, si widget fire ini punya daya tampung 40. Begitu di starter pakai 40, coret ya. Dayanya aki kepake gak? Kepake. Enggak dong. Nah, yang dipakai si widget fire-nya. Jadi si akinya ini dayanya nggak kepake, yang bekerja adalah si widget fire. Karena si aki ini dayanya nggak kepake, berarti voltasenya nggak turun, stabil. Nah, inilah bedanya. Jadi kalau voltage stabilizer, si aki itu kayak digojrok. Turun dia cepet-cepet balikin. Turun dia cepet-cepet balikin voltasenya. Kalau battery stabilizer atau widget fire itu enggak. Jadi akinya standby aja. Yang digojrok si dia, si widget fire-nya. Gitu loh. Walaupun ya si widget fire ini ngambil dayanya itu dari aki. Nah, aki konvensional, cas lama, supply lama, cranking nggak besar. Widget fire, charge cepet, supply cepet, tambahin cranking lebih besar. Makanya kalau di alat tes aki, sebelum sama sesudahnya crankingnya naik. Sama hambatan dalamnya turun. Internal resistannya si aki. Kalau internalnya turun, berarti ya tadi, supply sama charge-nya itu cepet. Gitu loh. Jadi daya yang dikasih ke electrical motor atau mobil, itu jauh lebih cepat sama crankingnya lebih besar. Kayak digebuknya lebih kencang gitu. Berbedanya di sana. Ini yang banyak sebenarnya orang nggak tahu. Jadi kalau kita tawarin pakai di aki aja widget fire, nanti sama kayak yang itu gitu loh. Padahal tuh berbeda cara kerjanya. Dan yang bener tuh yang ini kita punya widget fire. Back to basic kok. Pasang di aki, ya kita harus barangnya punya daya tampung seperti aki. Dan ini berarti membuat aki lebih awet. Jadi buat si bos yang belum pasang widget fire di motor atau mobilnya, bisa pasang dan order di Seven Motor Shop. Gratis pemasangan ya? Gratis pemasangan. Tapi barangnya bayar. Iya dong. Bayar dong. Kemudian mungkin bisa dijelaskan kok kelebihan yang lainnya dari si widget fire. Kelebihan yang lainnya itu sebenarnya lebih ke efek sih kok. Lebih ke efek. Jadi karena si akinya ini voltasenya standby, terus supply-nya cepet, charge-nya cepet, berarti kan elektrikalnya itu kan lebih bagus. Si komponen-komponen sensor, terus modul-modul yang lain yang ada di motor sekarang injeksi semua kan udah sensor-sensor ya, soket-soket semua. Nah kalau sensornya itu dia bekerja dengan optimal di voltase yang sebagaimana mestinya,
dan dia dapat daya yang sebagai mestinya yang dia dapat gitu, berarti kan semua harusnya motor tuh harusnya rasanya seperti ini, lebih responsif. Iya. Jadi lag time baca datanya itu berkurang. Yang tadinya misalnya berapa milisecond, ini jauh lebih cepat. Karena nggak ada tadi. Begitu mau supply, aduh voltasenya kecil nih. Padahal kan dia harus misalnya 12 volt. Nah begitu mau disuplai si akinya kalau pakai voltage stabilizer dia lagi turun lagi 10 volt gitu loh. Nah itu berpengaruh pasti. Dan satu lagi pernah ada yang tanya ke saya kok, jadi setelah pasang Wizard Fire ini justru konsumsi BBM-nya malah turun. Iya, itu lag time baca datanya tadi. Jadi si sensor-sensor kan bekerjanya optimal. Dia tuh nggak telat. Oh lagi butuh bensin semprotannya segini nih. Nah karena sensor soketnya itu bekerjanya bagus, dia kasih ke si ECU, semprotnya segini nih. Makanya lebih cepat. Biasanya berasanya kalau experience kita tuh kebanyakan reviewnya RPM bawah tuh lebih spontan, lebih ngegas gitu. Betot dikit naiknya lebih banyak. Kalau pakai si Wizard Fire. Jadi dari sini bisa disimpulin bahwa satu, kinerja aki jadi nggak terlalu berat, karena sangat terbantu dengan Wizard Fire. Dan kedua, konsumsi BBM jadi lebih efisien. Dan yang ketiga yang saya tangkap, akselerasi di putaran bawah mesin, entah itu mobil atau motor, jadi lebih responsif, lebih galak, lebih di dalam kota lebih enak. Stop and go. Ya, stop and go gitu, lebih enak. Oke, itu tadi penjelasan semua produk Verox, Wizard Fire, dan semoga bermanfaat. Dan jika semua informasi bermanfaat, mungkin bisa di-share ke kerabat yang membutuhkan. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di Seven Motorshop Tegal Official channel YouTube. Dan juga bisa mampir ke Instagram Seven Motorshop Tegal di @7motorshoptegalnew. Dan juga kita ada juga Facebook di Seven Moto _ Shop Tegal. Thank you, God bless.